IAI Muda Komisariat Malang Raya. Muda berani berintegritas. Halo akuntan muda, bertemu lagi di konten Kolsas Kuliah Sosial Media bersama IAI Muda Komisariat Malang Raya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar nih terkait tips mengelola keuangan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa sih itu akuntansi internasional. Terdapat dua kata, yakni akuntansi dan internasional. Nah, akuntansi secara umumnya merupakan suatu proses pencatatan transaksi yang menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang membutuhkannya. Sedangkan dari kata internasional yang berarti cakupannya yang berskala global. Maka pengertian dari akuntansi internasional itu sendiri adalah akuntansi yang digunakan untuk transaksi antar negara yang berguna untuk alat pembanding pada setiap prinsip akuntansi pada negara yang berbeda dan juga sebagai harmonisasi standar akuntansi pada seluruh negara. Nah, secara garis besar, fungsi dari adanya akuntansi internasional adalah tidak lepas dari komparasi dan harmonisasi. Standarisasi akuntansi di tiap negara berbeda-beda, di mana bisa saja terjadi kekeliruan dalam penyesuaian saat adanya transaksi internasional. Nah, untuk mencocokkan atau menjembatani perbedaan tersebut, maka dibuatlah standar internasional yang berfungsi sebagai pembanding dan harmonisasi. Nah, harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas atau kesesuaian praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Saat ini lembaga yang aktif dalam usaha harmonisasi adalah IESC atau International Accounting Standard Committee, lalu ada PBB Persatuan Bangsa-Bangsa, dan yang terakhir ada Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Nah, terdapat beberapa pro dan kontra mengenai harmonisasi akuntansi ini. Yang pertama yakni keuntungan harmonisasi akuntansi internasional, yang mana pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan yang berarti. Kemudian, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik, portofolio akan lebih beragam, dan risiko keuangan berkurang. Selain itu, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi. Nah, selain itu juga gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi. Lalu yang kedua ada kritik atas standar internasional. Beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit. Dinyatakan pula bahwa akuntansi sebagai ilmu sosial telah memiliki fleksibilitas yang terbangun dengan sendiri di dalamnya, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sangat berbeda merupakan salah satu nilai terpenting yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, ditakutkan bahwa adopsi standar internasional akan menimbulkan standar yang berlebihan. Nah, di samping memiliki berbagai pro dan kontra, akuntansi internasional memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama mengembangkan kepentingan umum terutama dalam hal transaksi internasional, yang kedua membentuk set standar akuntansi dengan kualitas tinggi dan transparan, yang ketiga membantu dalam memutuskan kebijakan ekonomi berskala internasional, dan yang terakhir membantu dan memudahkan bisnis antar negara terutama dalam hal ekspor dan impor. Berdasarkan fungsi akuntansi internasional yang telah dijabarkan sebelumnya, maka secara garis besar, akuntansi internasional memiliki 3 konsep utama, yaitu yang pertama ada Parent Foreign Subsidiary Accounting. Pada konsep ini menganggap bahwa akuntansi internasional berfungsi untuk menyesuaikan laporan keuangan perusahaan induk dengan cabang yang berada di negara yang berbeda. Lalu yang kedua ada komparatif. Akuntansi internasional berperan sebagai dasar perbandingan atas perbedaan standar akuntansi di tiap negara yang mencakup pengakuan, penilaian, dan juga penyajian. Lalu yang terakhir ada universal, yaitu akuntansi internasional berperan sebagai harmonisasi yang menyatukan titik temu antar perbedaan-perbedaan standar akuntansi di tiap negara. Nah, ada 5 karakteristik yang perlu diketahui terkait akuntansi internasional yang membedakan dengan akuntansi lainnya, yakni yang pertama digunakan oleh perusahaan multinasional, yang kedua dilakukan antar negara atau batas negara, dan yang ketiga laporan keuangannya ditujukan kepada pihak yang ada di negara lain, yang keempat terdapat perpajakan internasional, dan yang terakhir terdapat transaksi internasional.
Selain SAK, Indonesia juga berpedoman pada standar akuntansi internasional yang bertujuan untuk mengharmonisasikan standar akuntansi Indonesia dengan negara lainnya. Nah, saat ini ada dua standar akuntansi internasional yang dikenal di Indonesia, yakni IFRS dan GAAP. IFRS atau International Financial Reporting Standard yang disusun oleh IASB atau International Accounting Standard Board yang berpusat di London, Inggris. Sedangkan GAAP, Generally Accepted Accounting Principles, disusun oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB di US Amerika Serikat. Nah, meskipun sama-sama digunakan sebagai standar akuntansi global, keduanya memiliki perbedaan. Nah, perbedaan penting dari kedua prinsip tersebut adalah pada dasar penyusunan laporan keuangannya. Kalau GAAP menggunakan rule based, sedangkan IFRS menggunakan principle based. Nah, selain perbedaan dasar penyusunan, ada beberapa perbedaan lain dari kedua standar tersebut, yakni dalam manajemen persediaan, IFRS tidak mengenal last in first out atau LIFO, sedangkan dalam GAAP menggunakan 3 metode umum, yakni LIFO, first in first out atau FIFO, dan juga average. Kemudian dalam menganalisis nilai aset, GAAP menggunakan nilai historis, sedangkan IFRS lebih menggunakan nilai wajar. Dan yang terakhir, IFRS lebih berfokus pada laporan laba rugi dan neraca, sedangkan GAAP lebih berfokus pada laba rugi saja. Wah, ternyata seru juga ya bahas akuntansi internasional kali ini. Gimana nih untuk diskusi kali ini? Tentunya menambah wawasan teman-teman bukan tentang akuntansi internasional. Nah, untuk kursus selanjutnya kira-kira kita bahas materi akuntansi apa lagi ya? Nah, pastinya tidak akan kalah seru dengan materi kali ini, dan Kulsos akan menjadi teman belajar akuntan muda dalam memahami materi akuntansi secara mudah dan menarik. Jadi, jangan lupa untuk ikuti akun sosial media IAI Muda Malang Raya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Nah, sebelum mengakhiri video ini, sebaiknya buat kakak samping saya bantu saya pantun ya. Oke. Bilang cakep nih. Oke. Pergi memancing ke Sungai Sula. Cakep. Nila dipancing di hari senja. Cakep. Salam undur diri dari saya untuk semuanya. IAI Muda Komisariat Malang Raya. Muda, berani, berintegritas. See you.